Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Lia Umilah, Lilis Karnina, dan juga Siti Hatifah Quranisari akan menjelaskan materi tentang uji person chi-square. Mari simak penjelasannya berikut ini. Nah, apa itu uji person chi-square? Pertama, ada pengertian uji person chi-square. Uji person chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom, di mana variabel baris dan kolom berskala nominal. Jadi akan diketahui apakah ada hubungan signifikan atau tidaknya antara variabel baris dan kolom, di mana uji square ini merupakan uji untuk mengetahui apakah hasil penelitian kita akan sama dengan kenyataan atau tidak, dan uji ini juga akan menentukan apakah uji yang kita lakukan berhasil atau tidak. Kemudian, uji person chi-square memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, ada setidaknya dua asosiasi antara dua variabel, atau yang bisa disebut independent test. Yang kedua, apakah suatu kelompok homogen atau tidak, atau homogeneity test. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data, atau goodness of fit test. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan uji person chi-square ke dalam SPSS. Contoh kasus penggunaan uji chi-square. Seorang peneliti ingin menjadi chi-square tentang hubungan sikap seorang akan merek telepon seluler terhadap pendapatan per bulan. Jadi akan dianalisis apakah ada perbedaan sikap akan merek telepon seluler jika dilihat dari pendapatan per bulan. Dengan data sikap dan pendapatan serta keterangan dengan syarat uji person chi-square adalah data variabel berjenis normal atau bisa ordinal tetapi tidak diukur tingkatannya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis uji person chi-square di aplikasi SPSS 25. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS 25. Kemudian, klik variabel view. Setelah itu, isi kolom name dengan sikap, kolom label dengan sikap terhadap merek telepon seluler. Setelah itu, kolom values dengan data-data. Setelah selesai diisi, klik OK. Lalu, pilih measure dan pilih nominal. Isi kolom name dengan pendapatan, lalu kolom label dengan pendapatan per bulan. Isi values dengan data sampai selesai. Setelah selesai, klik OK. Selanjutnya, klik data view, lalu isikan data satu per satu pada variabel sikap dan pendapatan. Kemudian, jika semua data sudah terisi, klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, dan pilih Cross Tabs. Setelah itu,
Masukkan variabel sikap terhadap merek telepon seluler ke kotak rows dan variabel pendapatan per bulan ke kotak kolom. Lalu, pilih Chi-square dan klik continue. Lalu OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Adapun rincian dari hasil output uji Chi-square yaitu sebagai berikut. Yang pertama, output cache processing summary. Hasil ini menjelaskan data yang terbaca, data yang hilang, dan jumlah data. Pada kolom valid terdapat nilai N sama dengan 20, yang artinya ada 20 data yang sudah diinput. Pada kolom missing terdapat nilai N sama dengan 0, artinya tidak ada data yang hilang. Dan pada kolom total, nilai N sama dengan 20 dengan persentase 100%. Artinya, data ini semuanya sudah valid dan bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kedua, yaitu output sikap terhadap merek telepon seluler pada pendapatan per bulan. Pada output ini dapat diketahui bagaimana sikap terhadap merek telepon seluler itu keterkaitannya dengan pendapatan per bulan. Yang ketiga, yaitu output Chi-square test. Uji Chi-square dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom. Dalam hal ini, yaitu antara variabel sikap terhadap merek telepon seluler dengan tingkat pendapatan per bulan. Pada tabel Chi-square test, diketahui bahwa nilai persen Chi-square yaitu 2,944 dan derajat kebebasannya 6 dengan signifikansinya 0,816. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sikap seseorang akan merek telepon seluler terhadap pendapatan per bulan, dapat dilakukan langkah-langkah pengujian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis, di mana HO tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. HA ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Yang kedua, yaitu menentukan Chi-square hitung. Nilai Chi-square hitung ini dapat diperoleh dari tabel Chi-square test pada slide sebelumnya, di mana pada tabel tersebut didapat nilai persen Chi-square hitung yaitu 2,944. Yang ketiga, yaitu menentukan Chi-square tabel. Chi-square tabel ini dapat dilihat pada tabel statistik Chi-square pada signifikansi 0,05, di mana derajat kebebasan dapat dihitung dengan rumus jumlah baris tabel Chi-square dikurangi 1 dikali jumlah kolom tabel Chi-square dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka hasil dari Chi-square tabelnya yaitu 12,592. Yang keempat yaitu kriteria pengujian. Jika nilai Chi-square hitung lebih kecil dari Chi-square tabel, maka HO diterima. Jika nilai Chi-square hitung lebih besar dari Chi-square tabel, maka HO ditolak. Yang kelima, berdasarkan signifikansi. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Yang keenam, yaitu membuat kesimpulan. Karena Chi-square hitung lebih kecil dari Chi-square tabel, yaitu 2,944, dan signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Sekian pemaparan mengenai uji Chi-square yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.